Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa menyelesaikan tugas presentasi mata kuliah sistem operasi ini. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu dosen kepada kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai manajemen memori. Saya Hilda sebagai moderator akan mempersilahkan teman saya Saudari Ainun untuk menyampaikan materi yang pertama. Kepada Saudari Ainun dipersilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ainun Syahrani. Di sini saya akan membawakan materi pertama. Langsung saja, saya akan membawakan materi tentang manajemen memori, di mana saya akan membahas tentang hierarki organisasi memori pada sistem operasi. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa definisi dari memori. Memori adalah tempat penyimpanan kode program dan data di dalam suatu sistem operasi atau sistem komputer. Pada umumnya, memori diorganisasi secara hierarki. Hierarki memori adalah sebuah konsep penting bagi CPU untuk dapat melakukan manipulasi data. Hierarki memori terdiri dari yang pertama register, yaitu digunakan untuk menyimpan hasil dan variabel temporer. Pengaksesan data dari register ini merupakan cara tercepat dalam akses memori. Yang kedua ada cache, digunakan oleh CPU untuk memori yang diakses secara berulang. Daripada mengambil dari memori utama setiap kali, memori disimpan dalam cache untuk akses yang lebih cepat. Cache memori merupakan ukuran lebih kecil tetapi lebih besar dari register internal. Yang ketiga ada hard disk. Hard disk merupakan komponen perangkat keras dalam komputer. Data disimpan dalam memori ini secara permanen. Memori pada hard disk tidak diakses secara langsung oleh CPU. Oleh karena itu, kecepatannya lambat dibandingkan dengan RAM. Hard disk lebih sedikit per byte-nya. Yang keempat ada magnetic tape. Memori ini digunakan untuk cadangan data berukuran besar. Untuk gambar hierarki memori dapat dilihat sebagai berikut atau lampiran slide. Nah, dalam hierarki memori tersebut, semakin ke bawah, biaya per byte semakin rendah. Yang kedua, kapasitas penyimpanan semakin besar. Yang ketiga, waktu akses semakin besar. Yang keempat, frekuensi pengaksesan memori oleh prosesor semakin berukur. Adapun alasan atau tujuan pengorganisasian memori adalah yang pertama, meningkatkan kecepatan akses instruksi atau data oleh CPU. Yang kedua, meningkatkan utilitas CPU yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, mengefisienkan pemakaian memori utama yang memiliki kapasitas yang terbatas. Adapun slide berikutnya yaitu pengalamatan memori. Pengalamatan memori adalah penempatan alat pada ruang memori pada suatu sistem komputer. Nah, di sini saya akan membahas juga tentang kompilator, yaitu mengubah source program yang ditulis programmer menjadi file yang berisi kode instruksi program yang dapat dijalankan oleh prosesor. Nah, untuk melakukan fungsinya kompilator mengacu pada metode pengalamatan memori, di mana pengalamatan memori dibedakan atas pengalamatan secara fisik, relatif, dan logika. Adapun mode pengalamatan memori meliputi direct addressing, yang kedua indirect addressing, dan yang ketiga immediate addressing. Yang pertama, saya akan membahas tentang absolute addressing, di mana alamat yang ditulis pada kode instruksi program hasil kompilasi merupakan alamat fisik memori utama yang sesungguhnya.
Nah, pada saat penyalinan image proses ke memori utama melalui kode instruksi dan data program harus disalin pada posisi yang sesuai dengan referensi tersebut. Pada eksekusinya, terdapat prosesor akan memproses alamat pada kode instruksi program secara langsung tanpa translasi alamat memori. Adapun yang kedua, tentang relative addressing. Relative addressing ini digunakan pada sistem yang menggunakan alokasi memori berturut-turut. Pada penyalinan image merupakan alamat awal memori yang dicatat ke registrasi alokasi. Pada eksekusi relative addressing, terdapat pengaksesan alamat akan translasi dengan menjumlahkan alamat referensi pada instruksi dengan isi registrasi alokasi untuk mendapatkan alamat fisik memori yang akan benar-benar diakses. Adapun proses translasi ini menggunakan perangkat keras, khususnya yaitu Memory Management Unit. Nah, adapun pada gambar slide berikut ini, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, yaitu image proses suatu program dialokasikan ke alamat memori 1400. Alamat awal alokasi ini akan dicatat ke register relokasi di MMU atau Memory Management Unit. Jadi, jika di dalam program terdapat instruksi pengaksesan alamat, misalnya instruksi jump 35, maka pada saat dieksekusi oleh prosesor, itu akan diubah menjadi alamat fisik, yaitu 1435. Kenapa bisa menghasilkan 1435? Itu diambil dari hasil jumlahan 1400 dan 35. Itu dijumlahkan. Nah, alamat 35 itu disebut sebagai alamat relatif atau offset. Sedangkan alamat 1435 adalah alamat fisik, yaitu alamat referensi sesungguhnya di memori utama. Jadi, instruksi jump atau 35 jika dieksekusikan akan melakukan loncat eksekusi ke instruksi yang terdapat pada alamat memori utama 1435. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan atau paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ainun. Dan selanjutnya pemateri kedua yaitu Saudara Taufik. Saudara Taufik, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Taufik Nur Hidayat akan melanjutkan pembahasan ini. Alamat pada kode program merupakan alamat logika yang perlu ditranslasikan ke alamat fisik, memori utama saat eksekusi. Kelebihannya, relokasi program dapat dilakukan secara fleksibel. Kapasitas memori logika dapat lebih besar dari kapasitas fisik memori utama. Image proses dapat dialokasikan secara parsial dan tersebar pada memori utama. Contoh proses alokasi memori dan transaksi alamat pada pengalamatan secara logika. Berikut contoh gambarnya. Cara alokasi memori pada pengalamatan secara logika adalah seging, membagi ruang alamat logika program dalam partisi statis yang berukuran sama merupakan pack. Sedangkan segmentasi membagi ruang logika alamat logika program dalam bentuk fragmen yang berukuran berbeda-beda. Dan permutasian memori utama bersifat dinamis dengan ukuran yang bervariasi merupakan segmen. Hal yang mempengaruhi adalah bagaimana memori utama dipartisi dan dialokasi ke aplikasi. Informasi yang perlu dicatat di tabel alokasi proses saat terjadi alokasi memori. Proses transaksi alamat. Next,
lanjut ke address binding. Address binding adalah proses pengikatan atau pemberian atau juga pembentukan alamat absol, disebut fisik, memori dari kode dan data program. Pada umumnya, address binding dapat terjadi pada tahap compile time, loading time, execution time. Complete time jika lokasi instruktur di memori sudah diketahui sebelumnya, maka pada saat compile, alamat absol kode program sudah bisa ditentukan. Pada saat loading, kode program harus diletakkan pada lokasi memori yang sudah ditentukan sebelumnya. Loading time jika lokasi kode program di memori belum diketahui sebelumnya, maka pada saat compile time, alamat yang bisa direlokasi disebut miss alamat relatif, diberikan kepada kode program. Alamat fisik diberikan atau diaktifkan kepada kode saat program di-load ke memori. Proses binding harus diulangi jika kode program dipindahkan ke bagian lain dari memori. Execution time. Pada kasus swapping, kode program bisa dipindahkan ke lokasi memori yang berlainan selama siklus hidupnya. Dalam kasus ini, alamat absol diberikan kepada kode program pada saat kode dieksekusi. Hal ini diwujudkan dengan bantuan hardware, khususnya seperti MMU. Berikut kemungkinan saat terjadinya address binding. Pada tahap ini, complication time pada awalnya akan menghasilkan alamat berupa simbol-simbol. Kemudian simbol-simbol ini langsung diubah menjadi alamat absol atau alamat fisik yang bersifat statik. Bila suatu saat terjadi pergeseran alamat dari program tersebut, maka untuk mengembalikan ke alamat yang seharusnya dapat dilakukan kompilasi ulang. Contohnya file bertipe .com yang merupakan hasil kompilasi program. Pada tahap load time, program menghasilkan alamat berupa simbol-simbol yang sifatnya acak atau relative address. Kemudian akan dilakukan perhitungan ulang agar program tersebut ditentukan pada alamat yang dapat dialokasikan ulang atau disebut recruitable address. Singkatnya, binding terjadi pada waktu program telah selesai di load. Contohnya adalah file bertipe .x. Execution time. Alamat ini bersifat relatif. Binding akan dilakukan pada saat runtime. Pada saat runtime, dibutuhkan bantuan hardware yaitu MMU atau Memory Management Unit. Next, manajemen memori pada sistem monoprogramming dan multiprogramming. Monoprogramming adalah sistem komputer yang hanya mengizinkan suatu program pemakai berjalan pada satu waktu. Manajemen memori yang paling sederhana tanpa menggunakan swapping. Manajemen memori ini memiliki ciri-ciri hanya ada satu proses pada suatu saat dan menggunakan seluruh area memori. Program diletakkan seluruhnya ke memori dari disk. Program mengambil kendali seluruh sumber daya komputer. Sedangkan multiprogramming merupakan suatu metode yang memungkinkan dua buah program atau lebih dijalankan secara serentak dalam buah komputer. Berbagai sumber daya dalam waktu yang berlainan. Manajemen memori ini memiliki ciri-ciri terdapat sejumlah proses yang dapat menempati memori. Alokasi memori ke proses dapat berurutan atau tidak. Dimungkinkan suatu lokasi memori utama diakses bersama oleh sejumlah proses atau disebut memory sharing. Terima kasih kepada Saudara Taufik. Dan selanjutnya pemateri
Yang ketiga yaitu Awan, Saudara Awan. Saudara Awan dipersilakan. Baiklah, saya Awan akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Saudara Taufik. Yang selanjutnya yaitu manajemen memori pada sistem monoprogramming alokasi memori. Pada sistem monoprogramming, bagian memori utama yang tidak dipakai untuk sistem operasi atau driver dialokasikan semuanya kepada proses pengguna. Yang selanjutnya, manajemen memori pada sistem monoprogramming proteksi memori. Pada sistem monoprogramming, kode instruksi dan data dari sistem operasi butuh dilindungi dari akses langsung ataupun modifikasi oleh proses aplikasi pengguna. Yang kedua, proteksi dapat diimplementasikan dengan bantuan registrasi, relokasi, dan registrasi pembatas atau berisi jangkauan atau lebar ruang alamat logika dari proses aplikasi pengguna. Model proteksi memori pada sistem monographing sebagai berikut. Terima kasih kepada Saudara Awan. Baik, materi selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskannya. Yang dimana pada sistem multiprogramming, metode alokasi memori ke proses-proses dapat dikategorikan sebagai berikut. Seperti gambar yang ada di samping, terdapat metode alokasi memori pada sistem multiprogramming. Yang kedua, alokasi berurut mengalokasikan suatu proses secara utuh ke suatu bagian memori yang berurut. Alokasi tak berurut bisa membagi suatu proses menjadi beberapa bagian kecil dan mengalokasikan setiap bagian ke lokasi memori yang berbeda. Ini adalah gambar alokasi berurut dan tak berurut. Selanjutnya, manajemen memori pada sistem multiprogramming pengalokasian berurut dengan partisi statis. Partisi statis mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, memori dibagi menjadi partisi-partisi dengan ukuran yang tetap. Yang kedua, satu proses hanya memakai satu partisi. Jika proses sudah selesai, partisi tersebut dapat digunakan proses yang lain. Partisi statis dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu berukuran sama. Berukuran sama memiliki kelemahan. Yang pertama, proses yang ukurannya lebih besar dari ukuran partisi tidak dapat dialokasikan. Yang kedua, sebaliknya, bila ukuran proses lebih kecil daripada ukuran partisi, maka akan terjadi pemborosan ruang memori atau fragmentasi internal. Inilah di samping gambar fragmentasi internal. Selanjutnya, berukuran tidak sama. Untuk mengatasi kelemahan dari pengalokasian berurutan dengan partisi statis dengan ukuran sama, yaitu proses ukuran kecil diletakkan ke partisi yang kecil dan sebaliknya. Ada dua jenis strategi. Yang pertama, satu antrian untuk setiap partisi. Tiap proses diletakkan pada partisi dengan ukuran terkecil yang dapat dimuatnya. Kelemahan satu antrian untuk setiap partisi yaitu ada partisi yang memiliki antrian panjang dan ada yang kosong. Yang kedua, satu antrian untuk seluruh partisi. Semua proses dimasukkan pada satu antrian yang sama. Algoritma penjadwalan melakukan pemilihan partisi. Kelemahannya, jika proses yang berukuran kecil terpaksa masuk ke partisi sisa yang besar, sehingga terjadi pemborosan ruang. Itulah gambar di samping satu antrian untuk setiap partisi dan satu antrian untuk seluruh partisi. Inilah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.